أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantar kita ke alam dunia ini sebagai umat akhir zaman, sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan maksud yang sangat besar. Apa maksud Allah lahirkan kita sebagai umat akhir zaman? Apa maksud Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lain kecuali Allah menginginkan setiap di antara kita menggunakan kehidupan kita, diri kita, harta kita untuk meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diinginkan oleh Allah kepada setiap kita, setiap individu umat akhir zaman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus nabi lagi sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengutus rasul lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana khatamul anbiya, la nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum." Saya adalah nabi yang terakhir. Tidak akan ada nabi setelah aku, tidak akan diutus nabi setelah aku. Walaupun nanti Nabi Isa diturunkan ke dunia, ia tidak akan menjadi nabi lagi. Karena Rasul telah mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Wala ummata ba'dakum, dan tidak akan diutus umat lagi setelah kalian. Setelah kita tidak ada umat yang Allah utus. Yang ada hanyalah hari kiamat. Maka hari sekalian, ini tanggung jawab dan tugas yang harus betul-betul kita masukkan dalam hati kita. Dan ini yang harus kita sampaikan setiap umat, setiap manusia, setiap orang yang hidup di akhir zaman. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kalian adalah umat akhir zaman, umat yang dilahirkan untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita bilang hari sekalian, kita melanjutkan dakwahnya Nabi. Maka dakwah inilah utama, pekerjaan utama kita, tanggung jawab utama kita. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pulang dalam satu perjuangan. Tiba-tiba Rasulullah bersama sahabat melewati satu lembah yang indah. Lembah itu jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan. Tempatnya terpencil. Di situ ada air sungai yang mengalir, ada tumbuh-tumbuhan. Seorang sahabat di antara para sahabat terbenak dalam hatinya, wah, tempat ini sungguh indah.
Aku ingin menghabiskan umur saya beribadah kepada tempat ini. Aku tidak akan bermaksiat, tidak akan mau dengar maksiat, tidak mau lihat maksiat. Aku akan habiskan seluruh umur saya sampai saya mati di tempat ini. Tapi beliau mengatakan, ini adalah keinginan saya, namun aku tidak akan melakukan ini kecuali aku bermusyawarah dulu dengan Rasulullah. Maka sahabat-sahabat Nabi setiap ingin melakukan satu kegiatan, beliau datang kepada Nabi dan musyawarah. Maka disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, tempat ini begitu indah, sunyi, jauh dari keramaian, jauh daripada kemaksiatan. Semuanya sudah tersedia, ada air, ada tumbuh-tumbuhan. Ya Rasulullah, aku berkeinginan untuk tinggal di tempat ini dan menghabiskan umurku dalam ibadah kepada Allah, tidak akan bermaksiat. Bagaimana ya Rasulullah? Apa yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat ini? Rasulullah mengatakan, muqamu sa'ati ahadikum fi sabilillah khairun min ibadatihi sittina sanah. Sesaat kamu di jalan Allah dalam perjuangan agama, satu saat saja, kata Nabi, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu beribadah 60 tahun di tempat ini. Kenapa begitu hari sekalian? Karena Nabi SAW ingin mengajarkan kepada umat, bukan hanya kepada sahabat yang bertanya, tapi ini pelajaran kepada umat bahwa maksud kita diutus oleh Allah sebagai umat akhir zaman ini bukan sekedar beribadah, tapi kita diutus ini untuk berdakwah, melanjutkan perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hari sekalian disebutkan dalam Al-Quran, ibadah apa saja yang dilakukan oleh umat ini, walaupun ibadah yang terbaik, tidak akan pernah mengalahkan pahala orang yang keluar di jalan Allah, tidak akan pernah menandingi perjuangan orang yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah. Apakah kamu akan ingin menyamakan pahala orang yang memakmurkan Masjidil Haram? Memakmurkan bukan dengan kelalaian, memakmurkan dengan ibadah. Seumur hidupnya beribadah di Masjidil Haram, dan pahala orang-orang yang berkhidmat kepada jemaah-jemaah haji. Padahal khidmat jemaah haji itu hari sekalian fadilahnya besar. Satu orang jemaah yang dikhidmat, kemudian jemaah itu diterima hajinya, maka ia dapat pahala surga. Semakin banyak yang dikhidmat, semakin besar. Namun Allah ingin sampaikan kepada ini umat, apakah kamu ingin sampaikan, ingin samakan pahala orang yang beribadah di Masjidil Haram, orang-orang yang memberikan perkhidmatan kepada jemaah-jemaah haji, kamu ingin samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian yang memperjuangkan agama dengan diri dan harta mereka. La yastawuna indallah, tidak akan sama itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hari sekalian? Karena Allah ingin mengajarkan kepada hambanya bahwa kita dilahirkan sebagai umat Nabi ini, tugas kita bukan hanya beribadah, tapi tugas utama dan tugas pokok kita adalah meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tugas utama kita.
tidak bisa diganti dengan ibadah seumur hidup. Kalau seseorang hari itu beribadah seumur hidup, menghabiskan umurnya, menghabiskan hartanya untuk ibadah, tidak akan mengalahkan sesaat saja orang yang berjuang di jalan Allah. Sesaat, bukan sehari, bukan 3 hari, tidak akan bisa mengalahkan, kata Allah. Kata Nabi itu khairun, yang sesaat itu masih lebih baik daripada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk ibadah. Inilah hari sekali kemuliaan yang dicemburui oleh nabi-nabi di zaman dahulu. Semua nabi-nabi hari sekalian merengek-rengek kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya mereka menjadi nabi umat akhir zaman. Setelah mereka membaca kelebihan umat akhir zaman dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, disebutkan di sana fadilah-fadilah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai tugas meneruskan perjuangan nabinya. Maka semua nabi berkeinginan menjadi nabi bagi umat ini. Tapi Allah mengatakan kepada mereka, wahai nabiku, sesungguhnya aku sudah siapkan untuk mereka nabinya. Sudah ada nabinya. Ketika mereka mendengar bahwa umat akhir zaman sudah memiliki nabi yang Allah utus, Allah spesialkan, maka mereka berubah minta, ya Allah, kalau memang demikian, jadikanlah kami ini bagian dari umat itu. Ini permintaan semua nabi, ingin jadi umat akhir zaman. Namun hari ini kita yang menjadi umat akhir zaman, yang dirindukan oleh semua nabi dan rasul, kita tidak bisa mengagungkan daripada kerja ini. Kita belum bisa hari sekali mengagungkan ini kerja, sehingga hari ini kerja dakwah kita tinggalkan, bukan hanya sibuk ibadah, tapi justru kerja dakwah kita tinggalkan karena kita sibuk dengan keduniaan. Kalaupun seseorang meninggalkan dakwah karena sibuk ibadah, maka ibadah mereka seumur hidup tidak akan bisa lebih baik dari orang yang memperjuangkan agama. Apalagi hari ini kita tinggalkan dakwah karena kita sibuk dengan perkara dunia atau perkara yang hanya mengikuti hawa nafsu kita. Maka ini adalah sungguh sangat kita merugi. Maka sekiranya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang difahamkan Rasulullah kepada para sahabat. Ketika sahabat radhiyallahu taala anhum ditazkil Nabi dan mereka beriman, masuk kepada Islam, maka yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat yang baru saja menjadi mu'allaf. Kalau kita mengatakan orang baru masuk Islam itu mu'allaf, padahal bukan semua orang yang baru Islam itu mu'allaf. Ini pendapat kita. Orang yang baru masuk Islam di zaman Nabi langsung diajarkan supaya dia berdakwah. Tufail ad-Dawsi datang jauh dari para suku Daus, datang kepada Nabi dan ia menyatakan masuk Islam. Maka hari sekalian Nabi mengatakan, sekarang kamu pulang ke kaum kamu dan kamu dakwahi kaum kamu. Jadi pertama tanggung jawab, pertama tugas yang Nabi berikan kepada para sahabat adalah dakwah. Dan inilah yang diberikan Allah kepada Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul, dengan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nubbi'a bi Iqra, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan wahyu Iqra, pertanda bahwa ini Allah sudah angkat baginda kita Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul. Maka sebelum ada perintah apa-apa
kepada Rasul, kepada Nabi. Pertama kali perintah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah, berdirilah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan kepada umat. Bagaimana memberikan peringatan kepada umat? Wa rabbaka fakabbir, maka kepada Rabbmu besarkanlah. Besarkan Allah di hadapan umat. Ajak manusia untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Inilah dakwah. Dakwah yang sesungguhnya itu ini mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar sampai selesai, apa yang kita baca? Allahumma inna rabb hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Rabb yang sebagai pemilik dakwah yang sempurna ini. Maka azan itu dakwah yang sempurna, membesarkan Allah. Jadi dakwah itu bukan cerita ngalor ngidul, tapi tidak ada sedikit pun Allah yang dibesarkan. Maka membesarkan Allah. Hari sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah, bersihkanlah, sucikanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah seluruh perbuatan yang keji. Perbuatan dosa ini sifat-sifat harus dimiliki seorang dai. Hari sekalian, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki bajunya, maksudnya diperbaiki hari sekalian jasadnya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperbaiki makanannya, minumannya. Begitu hari sekalian, ditinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan dosa sudah mulai ditinggalkan. Seorang dai itu hari sekalian tidak ada sedikit pun kaitan dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Itu seorang dai. Kalau masih ada dai yang masih demen hari sekalian berbuat dosa, ya itu dai-nya dipertanyakan. Wala tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi semata-mata ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak. Memberi tapi ingin yang lebih banyak. Orang mau sedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini rezekinya tambah banyak. Jadi sedekahnya itu ingin supaya rezekinya banyak. Bukan begitu. Sedekahnya seorang itu disedekahkan karena Allah, bukan karena mau banyak. Allah mau beri banyak, Allah nggak beri banyak, itu tanggung jawab Allah. Tapi seorang dai wala tamnun tastakthir, jangan kau memberi mengharapkan yang lebih banyak. Wa rabbika fasbir, dan sabarlah kamu kepada Rabb kamu. Sabar dalam menjalankan dakwah, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menerima keputusan Allah. Ini seorang dai sabar. Maka hari sekalian dimuliakan Allah, sahabat-sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah SAW untuk ditarbiyah iman mereka hariskan kepada Allah, agar mereka mengagungkan Allah sebagai hari sekalian bekal modal seorang dai. Maka dalam hatinya harus ada keagungan Allah, dalam dirinya harus ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dalam dirinya harus dibentuk keimanan yang sempurna, keimanan yang betul, tauhid yang betul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hari sekalian menyiapkan seluruh para sahabat untuk dididik keimanan mereka.